Untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar Daji kabur, RG memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Kakak kedua, Daji menangis, tetapi dia mengambil pecahan jiwa es, mengertakkan gigi dan lari keluar ngarai. Daji melarikan diri ke Taniguchi dengan pecahan jiwa es, tapi monster beruang es itu masih mengejarnya. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat, dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sambil mengayunkan cahaya pedang, Chen Ping mencubit jarinya, dan satu demi satu mantra terhenti di udara. Setelah tubuh Chen Ping keluar dari Taniguchi, mantra itu langsung meledak hebat. Berjalan, Chen Ping meraih Daji, dan keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, dan menghilang dalam sekejap. Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui, sampai mereka tidak bisa lagi merasakan bahaya dengan indera spiritual mereka, lalu mereka berhenti, terengah-engah. Perhentian ini menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Chen Ping, dan Chen Ping hampir menggunakan semua kemampuannya. Daji menyerahkan pecahan jiwa es kepada Chen Ping dengan wajah penuh kesedihan. Chen Ping mengambil pecahan jiwa es, menepuk bahu Daji dengan ringan, dan secercah jiwa kehidupan kembali ke tubuh Daji. Maaf, Chen Ping merasa sedikit bersalah, jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es, mungkin 2 dari 3 pahlawan pencuri aneh itu tidak akan mati. Daji menundukkan kepalanya dalam diam, masih tenggelam dalam kesedihan. Melihat Daji seperti itu, Chen Ping juga sangat sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Chen Ping mengeluarkan 8.000 penguasa tandus dari cincin penyimpanan. Awalnya dia berencana untuk memberikannya kepada Suyuki, tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada Daji. Meski semua monster yang tersegel di Bagan Huangqi tewas dalam pertempuran saat ini, Bagan Huangqi sendiri juga merupakan senjata ajaib. Chen Ping menyerahkan penggaris limbah Bagan kepada Daji dan berkata, jalan di depan akan semakin sulit. Kekuatanmu akan mengikutiku, dan itu hanya akan lebih berbahaya. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Penguasa Bagan Huang ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Aku akan memberikannya padamu. Segera setelah itu, Chen Ping memberitahu Daji cara menggunakan Bagan Huangqi. Daji melirik Chen Ping, diam-diam mengambil Bagan Huangqi, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping, bangkit perlahan dan pergi. Chen Ping melihat pecahan jiwa es di tangannya, dan tidak bisa bahagia untuk sementara waktu. Segera, Liu Ruyan dan Wagu datang, dan mereka berdua terlihat sangat lelah. Untungnya, tidak ada cedera, tetapi aktivitas fisiknya terlalu hebat. Melihat fragmen jiwa es di tangan Chen Ping, Wagu sangat terkejut dan berkata, Tuan Chen, Anda benar-benar mendapatkan fragmen jiwa es, sangat besar, itu akan membuat Anda kaya. Wagong sangat bersemangat, tapi Chen Ping tidak bisa melihat kegembiraan di wajahnya. Liu Ruyan melirik Chen Ping, sepertinya telah menebak sesuatu, dan bertanya, Chen Ping, di mana 3 bersaudara yang luar biasa? Ketika Liu Ruyan menanyakan pertanyaan seperti itu, Wagang menyadari bahwa 3 bersaudara dari pencuri aneh itu hilang. Di mana ketiga bersaudara itu? Wagang juga bertanya dengan curiga. Chen Ping tampak kecewa dan berkata, Tuan besar telah pergi, dan tuan kedua dan ketiga semuanya dibunuh oleh monster. Mendengar bahwa 2 dari 3 master pencuri hantu telah meninggal, ekspresi Liu Ruyan juga menegang, dan ekspresinya menjadi sedikit sedih. Tuan Chen, di dunia surga dan manusia, sangat normal bagi beberapa orang untuk mati. Ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan tidak ada aturan. Menurutku kamu harus cepat-cepat menyerap pecahan es ini. Pecahan es sebesar itu seperti bom waktu di tanganmu. Jika seseorang mengetahuinya, mereka pasti memiliki niat jahat. Wagang membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu berkata, Waguan, pecahan jiwa es ini sangat besar, energi di dalamnya tidak boleh kecil, kamu harus menyerapnya terlebih dahulu, lagi pula, kamu juga memiliki bagian dari pujian untuk itu. Ketika Wagu mendengarnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia pikir dia salah dengar, bagaimana mungkin ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es. Chen, Tuan Chen, berhenti bercanda. Wasilinder berkata tak terbayangkan. Aku tidak bercanda, kamu telah mencapai tahap akhir dari tahap ketiga alam komposit. Aku percaya bahwa kamu dapat menerobos ke tahap keempat alam komposit dengan menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es. Petik 2.
Jika kamu tidak memiliki fragmen jiwa es ini, kamu mungkin tidak dapat menerobos dalam setahun atau lebih karena kekurangan sumber daya. Chen Ping berkata pada tempayan. Setelah mendengar ini, Hua Chuan benar-benar terharu, tidak ada yang mau meningkatkan kekuatannya. Kalau begitu terima kasih Tuan Chen. Hua Gong membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Cepat dan serap, aku akan melindungimu, dan kamu harus melindungiku nanti. Chen Ping berkata, oke. Hua Gang mengangguk. Chen Ping menyerahkan pecahan jiwa es kepada Hua Gu, dan Hua Gu dengan lembut menekan pecahan jiwa es dengan satu tangan. Segera setelah latihan diaktifkan, pecahan jiwa es mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di atas kepala Hua Gang, pusaran air putih muncul satu demi satu, dan aura unik di pecahan es membuat dantian Hua Gang berlari kencang. Sama seperti Tong Ubin yang menyerap pecahan jiwa es dan meningkatkan kekuatannya. Beberapa kultivator es muncul tidak jauh dari sana, dan orang-orang ini juga mencari harta karun dan pecahan jiwa es. Di masa lalu, bahkan jika Anda tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan di tanah yang luas dan tak terbatas di ujung utara ini, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan seorang biksu, tetapi sekarang, para biksu baru saja diserap oleh tangki genteng, dan para beku akan tertarik. Meskipun fragmen jiwa es itu sendiri tidak memancarkan aura apapun, tidak ada yang bisa merasakannya, tetapi ketika fragmen jiwa es diserap, sebuah penglihatan akan muncul dan auranya akan keluar. Oleh karena itu, saat menyerap pecahan es, ini adalah waktu yang paling mudah untuk ditemukan. Jika pecahan esnya kecil dan penyerapannya selesai dalam waktu singkat, itu akan berakhir sebelum orang lain merasakannya. Tapi kali ini, bongkahan jiwa es yang didapat Chen Ping sangat besar, sehingga nafasnya akan menyebar dalam waktu yang lama. Beberapa biksu terbang ke arah Chen Ping dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka berada 1000 meter dari Chen Ping dan yang lainnya, indera spiritual Chen Ping segera mendeteksi mereka.